Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita lagi OTW buat ngambil mobil balap. Ya, jadi kemarin waktu Om Tinton ulang tahun terjadi sebuah percakapan bahwa gua harus ikut balap di tanggal 13 Juni ini. Sekarang tanggal berapa ya, Din? Tanggal 31 ya? 31. Berarti nggak nyampe 2 minggu lagi gua udah harus terjun. Nah, terus gua sama Iksan langsung berhitung ya kan. Langsung berpikir kita ikut di balap kelas apa, bagaimana dan lain-lain gitu. Katanya Bu Lola, udah kamu yang penting finish aja gitu kan. Gengsi lah kalau kita asal ikut finish tapi paling bontot gitu ya. Jadi setelah kita pikir-pikir, kalau kita pakai BMW E36 yang gua pakai buat latihan di Sentul itu, gua bisa masuk di kelas CCI ya. Nah, itu di kelas 2000 cc sama 3000 cc. Mobil gua itu 2500 cc standar. Nanggung sebenarnya. Jadi 2000 nggak bisa, 3000 kurang tenaga ya kan. Dipakai paling kencang di Sentul itu dapatnya cuma 204. Rata-rata gua pakai mobil itu 207 ya. Emang gua masih belum jago-jago amat. Terus kita udah mulai berhitung nih, berapa biayanya biar kita bisa ikutan balap pakai 36. Pertama, coilover mesti ganti karena gua masih pakai coilover yang street bukan sport. Kalau dipakai lebih dari 4 lap ya, itu udah mulai berasa nggak enak, udah mulai berasa understeer. Terus roll cage dan kawan-kawan itu mesti kita pasang. Bodinya juga kita strip down gitu ya, kita abisin interiornya. Cuma masalahnya pertama, mobil E36 yang 323 gua itu terlalu bagus gitu, terlalu sayang untuk jadi mobil balap, terlalu lempeng. Bahkan ya banyak yang udah nyobain tuh mobil di Sentul ya bilang, ini sayang amat lo pakai nyentul gitu. Ya sayang sih, emang mobilnya bagus banget. Jadi setelah hitung-hitung, sama kita ganti final gear, ganti LSD 1,5 dan lain-lain, kurang lebih gua harus menghabiskan biaya 50 juta untuk mempersiapkan mobil itu turun di sirkuit ya, turun di balap ya. Dan itu pun juga potensi buat berprestasinya kecil sekali gitu, karena ya underpower ya 2500 cc, yang lainnya mungkin 155, 157 gitu kan. Kayak Raden Rauf gitu dapat 157 dia. Gue dapatnya 204 kan jauh ya. Dikit lagi ya? Hah? Dikit lagi. Nah akhirnya tiba-tiba si Chan ada temennya, ya gue kenal juga sih, Om Ii. Itu dia jual jazz yang udah dipakai balap sebelum-sebelumnya, tinggal dibayar, tinggal dipakai balap. Nah cuma kalau gue beli mobil baru gitu kan, duitnya kan lagi belum ada nih. Gue tanya, bisa nggak dibayar 6 kali, cicil tiap bulan? Bisa. Jadi tadinya gue harus keluar 50 jutaan buat turunin si BMW gue itu, gue bisa main di kelas Honda Jazz dengan modal awal nggak nyampe setengahnya gitu. Karena dicicil kan, dan itu udah ready, udah sama coilover, terus juga mesin dan kawan-kawannya itu udah siap, termasuk interior segala macamnya, kursi itu udah semua. Cuma gue mungkin harus ada penyesuaian karena gue selama ini pakai mobilnya RWD. Kayak kemarin waktu gue nyobain Rise itu gue agak kaget sih, ternyata cara bawanya beda banget gitu. Cuma kan mobil standar ya, nggak bisa ya. Nah ini kita mau lihat aja mobilnya seperti apa. Gue jujur aja belum lihat mobilnya, tapi speknya udah tahu karena pernah dikasih lihat ya. Gue nggak sabar nih. Ini jadi mobil balap pertama kita yang bisa dibayar cicil tanpa riba ya, tanpa denda juga. Ya. Kita baru datang langsung dikasih. Wah, disambut limosin. Mantap. Ini dia mobilnya. Jadi kayaknya depan sini pernah kena ya. Ini tadi udah nggak rata juga, tapi nggak apa. Nanti bisa kita ganti kap mesin. Mana itu? Oke. Supportnya dia masih pakai karet. Iya, belum ganti. Belum piu pakai ya. yang pilobol. Pilobol piu. Pilobol Ya. lebih bagus. Itu berapa pilobol? Makanya nanti kita cek nih. Makanya nanti kan setelah dari sini kita mau lihat dulu nih mesinnya fresh apa enggak. Jadi paling enak itu mungkin kita running dyno. Jadi kita kan tahu nih. Oke. Kita running dulu, power run dulu, kita tahu horsepower berapa. Jadi kita tahu nih sebelum balap itu persiapannya apa. Sama Biasanya apa yang mesti dimodifikasi lagi. iya, apa yang harus mesti di refresh. Biasanya itu kalau untuk balap WMR setelah 3 kali balap biasanya ring sehernya di refresh. Ring seher ganti. Ring seher ganti. 3 kali balap. 3 kali balap. Termasuk latihan.
udah termasuk latihannya. Pokoknya 3 kali balap sama latihannya itu hitungan 3 kali balap kita refresh ganti ring. Oh, okay. Karena kenapa? Ini kan mesinnya full standar. Jadi nggak ada yang banyak dimodifikasi selain downpipe sama knalpot sama ECU. Jadi untuk mempertahankan kompresinya itu kita selalu refresh ring sehernya biasanya. Gitu. Ya, ring seher sih nggak mahal sih, cuma Nggak bongkarnya mahal. itu Bongkarnya, kan males ya naik turun mesinnya aja. Gitu. Oke. Nah, jadi kita poweran, kita lihat kalau mesinnya sehat, mungkin kita nggak usah turun ring dulu, kita reflush saja. Oke. Ya kan reflush engine, mungkin kita carbon clean dan ganti oli segala macam. Terus paling kita cek kaki-kakinya lagi. Berarti ini mending langsung kita bawa ke bengkel ya? Iya. Towingnya mana ya, belum nyampe kayaknya. Iya benar. Ini soalnya mobil belum ada suratnya, makanya harganya murah. Bisa disuratin nggak? Bisa banget, karena ya? ini diambil itu faktur. Jadi emang keperluannya dipakai untuk keperluan balap. Jadi ibaratnya itu pajaknya ditangguhkan, nggak langsung untuk digunakan untuk on the road. Tapi ini sangat memungkinkan untuk disuratin. Gitu. Dan kita nunggu ini ya, kalau suratin nunggu pemutihan ya. Nunggu pemutihan Biar atau free BBN. Oh gitu ya, free BBN. Iya Benar kan? juga. Iya benar. Benar. Oke. Ini kayaknya ada karat pernah ketok ya. Mungkin. Di sini kayak pernah nabrak depannya. Tapi biasa nih Tapi tulang yang sini masih bagus nih. masih bagus. Jadi cuma sini doang kayak kena nih dikit. Ini memang nanti balapannya cukup keras nih karena memang kan dari segi power itu kan hampir sama setiap mobil. Jadi akan rapat dan dari lap awal sampai lap terakhir itu akan terus fight terus gitu. Kita berarti turun 2 kelas kan? Ada dua kelas. Jadi ada Honda Jazz Speed Challenge sama ITCR. TCR. Iya. Lo mau turun yang mana? Terserah Pak Ridwan mau yang mana. Ya gue yang kemungkinan gampang buat gue yang mana. Jadi gini, kan ada pembagian kelas ya. Pembagian kelas itu kalau kita bilang gampang, tentunya lo akan ketemu sama orang yang beginner juga. Jadi kelas itu mulai ada promotion, rising star, dan master. Oke. Gitu. Nah kalau lo masuk, otomatis lo akan masuk kelasnya promotion. Promotion ya. Gitu. Jadi memang akan sekelas. Dan kalau gue ngeliat sih potensinya Ridwan sih mungkin akan bisa podium mungkin ya. Dan harus positif. Kita maksudnya harus apa namanya, harus punya semangat, jangan sampai down dulu. Oke. Ini aslinya warna abu-abu ya? Warna abu-abu ya, dari faktur ya, abu-abu. Ini juga udah di cutting warna putih. Terus yang pasti juga nanti nih kita harus punya livery nih. Apa nama timnya? KDRT. Kurang dana racing team. Kurang dana racing team. Jadi mobil aja belum lunas ya kan? Belum lunas. Baru bayar sekali. Jadi katanya kalau dapat sponsor tetap KDRT namanya. Cuma jadi kelebihan dana racing team. Cuma kelebihan dana juga. Malu cuy. Malu ya? Iya, soalnya diketawain sama racing team yang spare part aja pakai helikopter ngirimnya ya kan. Wah itu sih ini bonafit kalau itu. Itu bener-bener kelebihan. Bener-bener kelebihan. Masuk ya. Biasanya beberapa mobil karena memang beratnya masih memenuhi syarat, nggak perlu ada pengurangan bobot. Biasanya beberapa mobil AC-nya nggak dilepas. Jadi pada saat line up dinyalain AC-nya. Gitu. Tenaga nggak terlalu terkuras. Ini roll cage bagus ya? Roll cage-nya bagus. Karena memang Jazz ini untuk masalah safety-nya juga regulasinya juga cukup ketat. Jadi roll cage juga nggak bisa pakai yang bohong-bohong sih, gitu kan. Koplingnya berat juga ya? Iya, karena pakai kopling racing. Nah, racing. ini ada satu lagi nih yang perlu diketahui nih, kita lihat nih. Kenapa ada disc brake di belakang sini? Oh, buat berat ya? Iya, buat balance, buat berat. Dan penempatan berat itu juga kita sebenarnya nggak boleh sembarangan, kita harus timbang. Ini waktunya berapa ini mobil? Terakhir kabarnya dari pemilik sebelumnya itu 1 menit 55 detik dengan aspal sentul yang lama. Kenceng juga ya? Kenceng. Tenaga, nah ini menurut kabar Pak Apre tadi 160 horsepower sebelumnya. Cuma kan kita nggak tahu nih mobil udah lama, makanya kita mau power run dulu. Jadi kita buktiin di atas dyno masih segitu nggak horsepowernya. Sama gue mesti latihan agak intens karena nih FWD beda bawahnya. Betul. Kemarin kan Ridwan juga latihan kebanyakan pakai BMW. Bukan kebanyakan, memang pakai BMW. Emang pakai BMW iya. Jadi perlu adaptasi lagi karena ini front wheel, yang kemarin itu rear wheel, dan ini juga memang settingannya memang benar-benar full balap. Yang pasti gaya balapnya, gaya bawa mobilnya beda banget. Jadi Ridwan juga harus kenal banget sama mobilnya. Ini ya. Pakai fiber ya? Pakai fiber karena memang ini untuk kurangin bobot. Ini sama nih fiber sama, juga. Fiber. Tadi fiber juga? Iya. Karena lebih buat ngurangin bobot. Ini pasti kan pintu standarnya ada semua nih. Ini fiber semua loh.
Iya, udah bikin fiber. Di atas sama bawah nih fiber semua. Karena buat ngurangin bobot. Jadi abis ini setelah kita refresh engine dan kawan-kawan, Yep. apa yang harus dilakukan? Ada modifikasi lagi atau enggak? Modifikasi sih enggak ya, karena memang regulasinya sendiri kan memang nggak banyak memperbolehkan untuk dimodifikasi. Paling kita harus preparing nanti kalau memang livery kita mau pakai apa, kita harus ganti liverynya, sama memang kita harus nyesuaiin lagi nih, kita kan nggak tahu nih ada yang berubah apa enggak settingannya. Spuringannya kita juga mesti ukur, spuringan balap tuh beda kan sama settingan standar jalan raya. Jadi kita mesti setup ulang, kita mesti ngukur lagi settingan spuringnya, disesuaikan lagi sama karakter pembalapnya nanti. Waktu kita tinggal 10 harian lagi loh. Waktu kita 10 hari, jadi otomatis cepatnya kita harus setelah dyno, mobil mungkin dibawa ke bengkel. Kita dapat datanya dyno, dibawa ke bengkel, nanti kita lihat cek lagi semuanya, mungkin dari kabel-kabel, dari kaki-kaki, semua dicek. Plus spuringan nanti kita sesuai nama spuringan balap. Baru kita Pertanyaannya, latihan. apakah mobil ini kalau dilepas gas bunyinya trek 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 gitu? Bunyi biasanya. Oh bunyi. Rata-rata settingan untuk jas balap tuh trek 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 trek. Jadi ini gas tek tek juga Jas ya? trek trek. Dan ini ada kemungkinan juga bakal ketemu Mas Fitra nih. Tapi beda kelas dong, Beda kelas, Iya, karena gua kan- Ridwan belum pernah balapan, Ah. Mas Fitra udah di kelas master. master. Ya, Ridwan masuknya di promotion. Gitu. Tapi Kalau turunnya lu satu pakai orang. ini bisa master juga. Ada kemungkinan. Ini belum tahu nih, karena kan gue juga sempat udah vakum 2 tahun balap. Jadi gue nggak tahu grade-nya turun apa tetap di situ. Nanti gue akan konfirmasi lagi. Kayaknya semuanya vakum deh, kan tahun lalu nggak ada. Iya, itu dia makanya. Oke. Jadi ada kemungkinan ketemu. Oke, jadi nanti mobil ini akan gue pakai turun di 2 kelas. Yang kelas yang satu itu gue yang turun, Iya. kelas 1 Ican yang turun. Kita lihat seperti apa. Seru sih. Seru banget. Dia baru dikit menurut gue latihan, tapi dia udah berani turun balap gitu loh. Dan kelasnya kelas yang kompetitif. Tadinya nggak berani, Tadi nggak berani ya? kan dipaksa sama Bu Lola. Oh iya, karena dipaksa sama Tante Lola. Bukan dipaksa sih sebenarnya, mungkin gua pun ya. Awal gua balap pun, kalau gua sedikit cerita. Gua ketika ketemu sama orang-orang balap, kalau gua nggak didorong sama orang-orang di lingkungan balap untuk udah turun aja gitu kan. Mungkin gua juga nggak akan turun. Memang perlu ada sedikit pemaksaan supaya berani turun gitu. Motivasi lah Gue sebenarnya udah sih. bikin kis loh, Oh udah ya? kartu izin start. Wah mantep. Gua malah yang belum ngurus karena setahun sekali itu mesti diperpanjang lagi. Udah lu duluan. Iya, nanti kita urus. Nah terus nanti kan berat lu sama berat gue beda nih. Nanti disnya itu pas lu balap gua angkat 1. Iya, makanya kita mesti nimbang antara timbangan gua sama timbangannya si Ridwan. Karena nanti perlu ada penyesuaian nanti. I see. Gitu. Kita mesti nyesuaiin. Oke. Ya kita udah nyampe nih di Sigma Speed lagi, dyno test, tempat kita ngedyno si Raize. Dan ternyata kemarin kan gue bilang ngomongnya Raize ya, ternyata salah. Yang benar itu adalah ngomongnya Raize karena ini diambil dari bahasa Jepang. Raize artinya youthful. Apa? Youthful tuh apa ya? Berjiwa muda. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini ngomongnya Raize karena dia mobil Jepang. Kalau mobil Eropa, Raize ya ngomongnya race. Kayak kita ngomong dyno tuh. Ya kita ngomong ini deh. Kayak misalkan Sasuke deh. Kalian bilangnya Sasuke apa Sasuk? Ya itu makanya ini Raize. Ya benar. Yuk. Where have you been all my life? It's a sin, love is blind. Nah, ini pakai bensin apa tadi? Ini apa tadi pertama tuh ya? Apa Nggak tahu. Kalau belum diisi, Kalau terakhir balap harus berarti ini pertama turbo harusnya. turbo. Harusnya. Cuma ini kan bensin lama. Berarti nggak basi juga nih mungkin nih. Lumayan juga dapat apinya berapa? Kemarin terakhir 160. 160. ya, kemarin di terakhir sama Om I dipakai buat pindahan, kayaknya sempat isi bensin. Oh, iya. Berarti Kayaknya baru. nggak basi-basi amat. Karena Ya waktu itu udah. Kojeki kan mau bikin video. Iya. Itu sekalian dipromoin di Iya. mobil. Berarti next nih mobil bawa bengkel, cek lagi semuanya biar apa namanya? Pastiin semuanya sehat kan? Sehat. Terus kita setup suspensi yang pasti terus latihan deh. Tapi itu benar 3 kali latihan, 3 kali balap itu ring share mesti ganti tetap ya. Om Boy malah 2 kali tadi nanya. 2 kali. Karena buat jaga kompresi. Gitu. Jaga kompresi. Lumayan juga ya. Dan harusnya kita punya mesin satu lagi buat cadangan. Ya, dari cadangan satu Iya. mesin.
Iya. Sinjas nggak mahal sih, banyak kan. Berapa? Kayaknya cebanan kali ya, segituan ya? Nggak nyampe kali ya? 12-an ya. Ya segituan lah kurang lebih. Segitulah. Oh. Jadi kalau dikenapa-napa ada replacementnya Ada ya? replacement. Dan mesin ini banyak. Nggak selangka B dan K gitu kan. Nggak susah itu lah. Terus dashteknya tinggal pindah-pindah Dashtek di mobil ini. tetap di sini. Jadi kalau Masih ada ganti mesin Mesin. Oh, Oh enggak, sama. Kan semua. dia diaju. Dia Nggak masalah ya? Nggak masalah. Soketnya sama semua. oh, jadi tinggal plug and play ya? Plug and play. Oh, unit chip lu ganti mesin nggak perlu lepas. Iya. Sip kalau gitu. Tasnya azan. Mantapnya mantap. Yoi. Bismillah ya. Bismillah. Lah. Ternyata mesinnya masih tembus 160 HP, masih sehat alhamdulillah. Besok kita akan cek mesin-mesin dan lain-lain. Ya, ini luar biasa ya. Cuma bermodalkan passion, dapat mobil, bisa bayar cicil, terus ada yang mau minjemin kursi. Ya semoga nanti ada sponsornya buat balap karena keluar balap juga agak lumayan makan duitnya. Ya itu aja mungkin video kita kali ini. Mohon doanya teman-teman serta dukungannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif. Terima kasih telah menonton. Bye.